Saya Radu Fadli, memerankan sebagai Insinyur Soekarno dan kurir. Perkenalkan, nama saya Arif Fadil Saputra. Saya di sini berperan sebagai Muhammad Hatta dan Sayuti Meli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil, berperan sebagai Wikana, Sultan Syahrir dan Laksamana Maeda. Perkenalkan, saya Nilo Fida Kaliana, berperan sebagai Sekutu dan Hairil Saleh. Saya Dila Fiasa, berperan sebagai Fatmawati dan Subarjo. Saya Rinda Rizka, berperan sebagai Yusuf Kunto, Trimurti, dan Soekarno. Perkenalkan, nama saya M. Kevin Margiansyah, berperan sebagai Kaisar Hirohito, Darwis, PM Dia, dan Shodanko. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Berita tentang kekalahan Jepang. Telah terdengar berita tentang pengeboman dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan telah diresmikan bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Asia Pasifik. Apakah kalian telah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi di Jepang? Dari yang saya dengar, Sekutu telah mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak memenang lagi di atas negeri kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Pada kekalahan Jepang, Hairil Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir yang mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Tapi berita sekarang kenapa polisi vakum of power? Benar, makanya saya mengumpulkan organisasi polisi untuk membahas tentang permasalahan ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Benar sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Jika ada hero, kalian harus pergi dengan Soekarno untuk bertanggung jawab. Saya dan Darwis akan pergi menemui pemuda lainnya untuk memperebutkan kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum, Pak Soekarno. Waalaikumsalam. Pak Soekarno ya ada tak? Oh, ada, sebentar saya tunjukkan. Pak, ada yang bicara. Siapa, Bu? Tidak tahu. Soekarno. Silakan masuk ke dalam. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan ini sekarang, Bung. Jepang adalah negara yang silam. Belum lagi kita untuk menghadapi Belanda yang mungkin akan kembali ke negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, lantas mengapa kalian datang pada Soekarno untuk meminta memproklamirkan kemerdekaan? Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh pihak Sekutu dan tak ada yang kuasa di sini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita akibat penjajahan ini. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok sana. Dan potonglah leherku malam ini juga. Tak perlu tunggu esok. Apa kita harus menunggu Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu jadi mas itu? Tapi semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini telah ditunggu-tunggu. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin.
Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno-Hatta agar tidak dapat pengaruh dari Jepang? Ide bagus. Tapi di mana wilayah yang cocok? Cak mana mendi Rengas Dengklok? Apakah di sana jauh dari jangkauan Jepang? Aman Yan. Lagi pula di sana tuh lah dijaga ketat oleh pasukan peta. Baiklah kalau begitu, besok dini hari kita jemput Soekarno dan Hatta dan kita bawa ke Rengas Dengklok. Mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasihan, apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian berdua ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Parnomati dan anak Anda turut ikut serta untuk menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apa saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku, maka aku akan menjamin keselamatan mereka dan menjamin kemerdekaan untuk kalian besok. Baiklah, kita akan menuju ke tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Iya, baiklah kalau itu naiklah. Jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan atas kelancaran kami, Bu, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat bahwa mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI sedangkan kita bisa merdekakannya sendiri? Bentuk PPKI itu adalah bentukan dari Jepang. Itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana Bilal? Perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya kata-kata manis belaka. Apa yang akan Anda lakukan? Apa kita akan selamanya menunggu janji manis itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga demi rakyat yang sudah lama terbelenggu oleh penjajahan. Dan sekaranglah saatnya kita harus bebas, membebaskan bangsa. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Tapi kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Baguslah kalau kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan kita tidak diikuti campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok pemuda di Jakarta sudah siap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Kita selesaikan di Rengas Dengklok. Anggota pemuda maupun tua kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagaimana kalau kita membicarakan tentang naskah proklamasi untuk kemerdekaan besok? Kita butuh tempat, Bung, tapi harus sudah malam. Dan pasti Jepang tidak mengizinkan kita untuk merencanakannya sekarang. Apalagi dia tahu kita akan merencanakan tentang proklamasi kemerdekaan. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita pinjam rumah perwira Jepang? Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan besok. Benar apa itu? Kalau benar, masuklah. Aku malah senang dengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan ini, aku nak pergi tidur dulu. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda.
Tiga eksponen pemuda, yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Bagaimana kelanjutan naskah proklamasi ini, Bung? Bagaimana kalau kita bahas sekarang? Tetapi Indonesia belum memenuhi syarat untuk negara ini, Bung. Bagaimana kalau awalan tersebut dulu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Setuju. Lalu ditambahi dengan kalimat yang kedua yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dan Soekarno pun membacakan naskah proklamasi tersebut secara berulang-ulang kepada semua hadirin. Perumusan teks proklamasi Indonesia. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, dibicarakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan mendatanganinya? PPKI itu kan lembaga dari Jepang. Kita sudah setuju tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah tersebut ditandatangani oleh para hadirin, seperti Amerika ketika menandatangani deklarasinya? Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari negara lain. Saya setuju, saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani tersebut diwakilkan oleh dua orang saja, Bung Hatta dan Bung Karno yang mewakilkan bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga baik-baik. Baiklah, Bung. Saya akan segera mengetiknya. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Trimursi, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Baik, Bung, saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkan. Hei, Nak, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini di pertama kalinya sejarah bangsa Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, H.O.S. Cokroaminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lainnya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.